Shalom saudara yang terkasih, welcome to Jerusalem Community Church. Saat ini kita masih ada di dalam rangkaian acara Holy Week, di mana kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah keluarga kita. Pastikan saudara mengikuti seluruh rangkaian acara Holy Week, dan mari kita ajak keluarga, pasangan, dan saudara kita untuk dapat bergabung bersama kita. Sehubungan dengan berlangsungnya acara Holy Week, maka dari itu untuk worship night hari Rabu dan komsel hari Jumat akan ditiadakan. Untuk persembahan dan sepersepuluhan dapat saudara transfer ke rekening BCA 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian kita, Anggur Baru. Kudus
Lalu Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setia. Katakan nana-nana, haleluya. Na-na-na-na-na-na. Sekali lagi katakan, na-na-na-na-na-na. 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na-na-na-na-na-na. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu dalam setiap pujian yang kita naikkan. Pujian anak-anak Tuhan, kuasa yang mengubahkan, kuasa yang memberikan sukacita buat setiap kita, supaya tetap mengucap syukur sekalipun di tengah permasalahan, sekalipun di dalam keluarga kita ada pergumulan, sekalipun kita punya beban yang berat, tapi ada puji-pujian yang membuat kita bersukacita ketika kita memuji Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Engkau Roh Kudus untuk mengalir, terus mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir di rumah Tuhan, para jemaat-jemaat Tuhan, mengalir di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu, membangkitkan api itu kembali Tuhan, membangkitkan api Tuhan, dan kami terima kuasa itu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau turunmu dengan minyak yang baru di rapimu.
bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindukan. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu Tuhan mengubah hidupku. Hanya kuasamu Tuhan yang mampu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
Jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubahkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Holy Spirit, you're so welcome in this place, God. Haleluya Tuhan, satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa kuasa-Mu bekerja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami membuka hati kami selalu lebarnya Tuhan, membuka pikiran kami Tuhan, untuk biar diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini, yang menghidupkan firman Tuhan, yang menyatakan kebesaran Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Untuk menjadi Tuhan, setiap perkataan kami boleh menguatkan hati-hati yang mulai tawar Tuhan, hati-hati yang mulai jauh dari Tuhan. Biar lewat kami Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, yang mengisi kehidupan kami Tuhan, kami menjadi berkat buat banyak orang Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu bekerja juga lewat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Yanwa Rusli Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengurapi lidah bibir perkataannya boleh menyampaikan isi hati Tuhan saat ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini Tuhan. Dan pemulihan terjadi Tuhan, mujizat terjadi Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu yang bekerja Tuhan di tengah-tengah firman Tuhan saat ini. Menyerahkan Tuhan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada pendeta Daniel. Haleluya, shalom semuanya, apa kabar saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Ya, ini adalah sesuatu yang sangat indah kalau kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Yusak ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh melayani di dalam ibadah Jerusalem Community Church. Ya, satu sukacita yang berlimpah, dan saya melihat terlebih juga saya mendengar kabar yang baik dan penuh sukacita ya dari Pastor Yusak dan istri tercinta Bu Fang ya. 5 bulan ini sudah dipercayakan Tuhan bayi yang ada dalam kandungan. Wow, luar biasa saudara. Ya, selamat buat Pastor Yusak, dan salam dari kami juga dari ayah saya Pendeta John Rusli buat Pastor Yusak dan ayahanda tercinta dan seluruh jemaat ya. Dan juga untuk jemaat tentunya Jerusalem Community Church. Dan juga saya lihat di sini ada beberapa sahabat, teman-teman, rekan-rekan pelayan Tuhan juga dari Hong Kong juga ada yang join. Senang bisa sama-sama bersekutu bersama di dalam kasih setia Tuhan. Ya, waktu ke depan saya akan gunakan untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin sekali lagi kita boleh berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau amat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan di dalam setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, bawa lidah bibir kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau, mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang patut dan layak untuk menerimanya ya Yesus. Hari ini Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami dan terus berada bersama-sama kami.
Karena sejak pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka sampai hari ini dan sampai pada kesudahannya, Engkau berperan di dalam mengiring mendampingi kami, umat-Mu dan gereja-Mu, untuk terus boleh bersama-sama mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan belajar sama-sama hari ini. Pastor Yusak memberikan kepada saya tema berkaitan bahwa kita perlu Roh Kudus dengan kuasanya untuk membawa kita menjadi saksi Tuhan. Terlebih melalui dari Yerusalem kita terlebih dahulu, mulai dari keluarga kita, ya. Dan saya percaya bahwa ini adalah tahun di mana juga Tuhan akan memulihkan keluarga demi keluarga. Amin, saudara. Yang setuju dengan saya boleh kasih reaksi tanda jempol ataupun dikasih di kolom chat gitu ya. Ya, terima kasih saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar sama-sama hari ini tentang, saya akan bukakan dulu. Tunggu, di mana tadi saya simpan? Ya, kita akan belajar tentang perkasa bersama Roh Kudus. Nah, namun sebelumnya saya ingin kita melihat presentasinya tentunya. Oh, saya harus restart sebentar ya. Ya, kita perlu menjadi gereja yang perkasa dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin kita di dalam segala kepenuhannya. Gereja yang terus melekat sama Tuhan, gereja yang terus terhubung dengan Dia di dalam setiap karya-karya yang Tuhan percayakan. Nah, bolehkah dibaca terlebih dahulu? Kalau boleh ada yang membantu saya di dalam, tentu menjadi ayat dasar kita adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bolehkah saya dibantu dari tim untuk membacakan untuk kita semua? Ya, kalau ada yang bisa membantu membacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, terima kasih. Itu suara Pastor Yusak kayaknya. Ya, baik saudara yang kekasih, kita akan belajar sama-sama ya. Maaf, kayaknya slide saya kepindah ke sebelah mana nih, saya lagi cari-cari sambil cari-cari tadi. Ya, kita akan lihat bersama-sama bahwa sesungguhnya Tuhan telah menetapkan kita, setiap orang percaya, untuk kita bergerak bersama-sama dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Ya, dikatakan mulainya dari mana? Dari Yerusalem. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita telah mempelajari bersama-sama akan firman Tuhan ini, maka kita sepakat bersama-sama apa yang disebut dengan Yerusalem itu. Yerusalem adalah mulai dari tempat kita tinggal. Setuju, Bapak Saudara? Yerusalem adalah mulai dari tempat di mana kita tinggal. Disitulah kita memulai yang namanya menyatakan kuasa Tuhan. Kenapa ini sangat penting menjadi perhatian kita, saudara? Sebab seringkali kita lebih berfokus kepada bagaimana menghadirkan kuasa Tuhan di jalan-jalan, ya, menghadirkan kuasa Tuhan di tempat-tempat pertemuan. Apalagi kalau di syuting, masuk berita, masuk TV gitu kan, itu akan lebih kayaknya lebih keren gitu ya. Nah, tetapi secara yang kekasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa tidak akan terjadi pemberitaan kabar keselamatan sampai ke ujung bumi kalau tidak dimulai dari Yerusalem. Yang setuju dengan saya boleh katakan dimulai dari Yerusalemnya, saudara. Ya, karenanya saudara, mari kita melanjutkan, kita menemukan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk apa, saudara? Kekristenan itu sangat identik dengan namanya hidup yang dipimpin dengan kuasa Tuhan. Kekristenan sangat identik dengan yang namanya dipimpin oleh kuasa Tuhan. Kenapa, saudara?
Karena yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah mereka mengenal Kristus. Nah, saya pernah menemukan sebuah gambar yang cukup melihat gambar ini ya. Kalau yang suka superhero, saudara-saudara akan tahu siapa tokoh-tokohnya. Ada Hulk, Captain America, Spider-Man, kemudian ada Iron Man, ada Thor, saudara ya. Tetapi yang di tengah-tengah adalah Yesus Kristus ya. Ya, dia adalah guru yang akan mengajarkan ya bagaimana caranya menyelamatkan dunia. Kalau kita berkata dunia, kita mau bersepakat sama-sama. Semua bersepakat bahwa dunia itu pasti dimulai dari yang namanya keluarga. Katakan keluarga. Kalau kita mau jadi pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan dunia ini, ya sangat penting kita punya konsentrasi untuk keluarga kita di rumah masing-masing, saudara. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat selanjutnya. Bagaimana sih kita menjadi pribadi yang berkuasa bersama Roh Kudus untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya? Sekali lagi tadi kekristenan ada sesuatu yang identik dengan kuasanya Tuhan. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dengan jelas dikatakan, sebab kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi dari yang namanya kuasa. Ya, jadi saudaraku, kita harus sadar dengan sungguh bahwa kalau kita cuma ngomong saja, bersaksi saja, maaf saudara ya, bukan kita mengecilkan akan pentingnya bersaksi. Tetapi saudara, kalau kita bersaksi tidak disertai dengan kuasa, ya dalam hal ini kuasa bisa diartikan dengan pengurapan yang luar biasa. Tetapi kuasa itu juga berbicara tentang apa saudara? Saudara mencerminkan dan saya mencerminkan akan kerajaan Tuhan. Nah, makanya tadi penting sekali saudara, identitas kerajaan Allah itu adalah pernyataan tetapi juga kuasa. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah duta-duta kerajaan sorga, tetapi kita hanya sebagai orang-orang yang pandai berkata-kata tanpa disertai dengan kuasa dan kualitas sebagai orang-orang percaya, saudara, jangan heran dunia tidak akan merespon. Ya, orang Belanda mungkin bilang nggak reken, nggak nanggepin, saudara ya. Tidak akan nanggapi, saudara. Karena yang dibutuhkan mereka ingin melihat adanya bukan hanya perkataan tapi juga kuasa. Nah, karena itu bersama saat kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda dan saya bukan hanya menerima keselamatan, tetapi kita sesungguhnya juga menerima kuasa. Tuliskan di dalam kolom chat saudara yang ada di Zoom atau di tempat masing-masing, katakan, saya berhak menerima kuasa. Ya, amin. Nah, saudaraku, ini yang kita juga harus tahu, bahwa sesungguhnya gereja mula-mula itu nggak dimulai dan dibangun dengan musik yang keren, ya, dengan sound system dan gedung yang megah, saudara ya. Saudara nggak akan jumpai di dalam Alkitab. Kalau saudara mau cari bahwa gereja mula-mula dibangun karena dukungan orang-orang kaya, karena orang-orang penting di sebuah kota, ya, meskipun Alkitab mencatat ada beberapa orang-orang yang punya pengaruh di kota itu mendukung, ya, tetapi sekali lagi gereja tidak dimulai dengan hal-hal lahiriah, hal-hal yang sementara itu, tetapi gereja dimulai dibangun dengan kuasa. Amin, saudaraku. Dan itu adalah sesuatu yang istimewa terjadi ketika gereja mula-mula pertama kali, saudara. Mereka hanya disuruh Tuhan nunggu di Yerusalem sampai aku mencurahkan apa yang aku janjikan kepadamu. Dan saudara, janji yang diberikan sama saudara dan saya dan tentunya melalui rasul-rasul di awal mula gereja bukanlah dikasih modal berapa juta, berapa M gitu, saudara ya, dikenalkan, dikoneksikan sama orang-orang terkenal, orang penting dan sebagainya. Enggak. Tetapi ini penting sekali, saudara. Anda dan saya harus sadar bahwa kita menerima yang namanya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir, ya. Seperti tadi pagi saya menyampaikan di gereja lokal bahwa saudara, Roh Kudus
itu pribadi yang tulus, yang fokusnya hanya mengerjakan kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya kita yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus dapat mencapai sampai garis akhir kehidupan kita, saudara. Kapanpun kita dipanggil, jaminannya adalah Roh Kudus yang mengawal kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itu juga yang menyertai saudara dan saya dengan kuasa dan tanda-tanda heran dan ajaib. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, kita akan menjumpai bahwa dikatakan maka penuhlah mereka, orang-orang ini dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kita tahu bahwa murid-murid Yesus, rasul-rasul ini basicnya banyakkan berasal dari Galilea. Galilea menjadi satu gambar berpendidikan. Kenapa? Karena di Galilea lebih banyak profesi orang-orangnya adalah sebagai nelayan, saudara. Mereka mengandalkan otot tangan, otot kaki, ya kekuatan fisik, bukan kepandaian gitu kira-kira ya, saudara ya. Tetapi ketika mereka mengalami Roh Kudus, maka mulut mereka pun dapat berkata-kata dalam bahasa yang lain. Artinya mereka bisa ketemu dengan orang di luar Israel, orang di luar Yahudi. Mereka bisa menyampaikan sesuatu meskipun mereka sendiri gak ngerti apa yang mereka ngomong. Wow, itu luar biasa. Kalau hidup saudara saya disertai dengan kuasa Tuhan, banyak perkara-perkara yang ajaib dan yang tidak mungkin itu terjadi karena Roh Kudus mampukan. Demikian juga Kisah Rasul 2:41 menunjukkan bahwa di ayat ini, saudara, ya, orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang kekasih, saya sedang membayangkan, saudara, kapan ya Tuhan saya berkata-kata 3.000 jiwa ini dibaptis, saudara. Saya nggak ngerti Pastor Yusak, ya, ayahanda telah membaptis berapa orang, mungkin sudah lebih dari 3.000 mungkin ya Pastor ya. Tetapi saudara, pesan firman Tuhan ini, ya, pesan firman Tuhan ini bukan hanya, perhatikan, bukan hanya untuk para gembala loh. Ya, bukan hanya untuk para gembala. Karena apa, saudara? Hari-hari terakhir ini orang-orang percaya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Orang-orang percaya akan dipakai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Ya saudara, saya sedikit kesaksian bagaimana saudara, sejak bulan November, saudara, saya bersama teman-teman terhubung di dalam sebuah kegerakan tubuh Kristus, ya, kegerakan tubuh Kristus yang kami mempraktekkan, ya, untuk bisa terus menghidupi yang namanya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kenapa saudara? Karena saya sadar, saudara, hari-hari ini meskipun seakan-akan kita terbatas dengan situasi yang ada, dengan pandemi yang ada seperti saat ini, apalagi kalau kita mendengar, oh saudara, mudik ini memberikan efek yang cukup serius, saudara. Banyak orang-orang yang mulai melalaikan, mengabaikan, ya saudara, dengan berpergian sesuka hati dan sebagainya. Ini membuat kita juga harus banyak berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi yang namanya pekerjaan Roh Kudus, pertambahan jiwa-jiwa terus terjadi. Tiap pagi kami jam 6 pagi itu berkumpul bersama tubuh Kristus dari segala penjuru, ya, bukan hanya dari Tegal. Saya ketemu teman-teman dari Jakarta, saya ketemu teman-teman dari Bali, saya ketemu teman-teman bahkan yang dari luar negeri, ya, Australia, Hong Kong, Zoom tentunya, hampir 500 orang. Kita berkumpul tiap pagi jam 6 berdoa mencari wajah Tuhan. Nah, yang mau saya ceritakan bukan hanya perkumpulannya. Seringkali kan kita mengukur dengan jumlah, berapa banyak yang datang, berapa banyak yang kumpul gitu kan, saudara. Tetapi sesungguhnya yang kita bisa sadari bahwa Tuhan hari-hari ini sedang memakai siapapun, saudara. Bahkan dalam kelompok-kelompok kami yang kami bersama-sama itu bertumbuh, saudara. Di situ ada anak-anak yang masih remaja, saudara.
Dulu kan seringkali kan kita berpikir, wah kita harus fokusnya kepada yang lebih senior, karena senior pasti punya banyak pengalaman, saudara. Saya setuju dengan itu. Tetapi saya mau katakan, kalau kita terus membatasi bahwa hanya yang lebih senior saja yang dipakai Tuhan lebih dahsyat, maaf, saya mau katakan, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah memilih, wah ini angkatan senior, ini angkatan junior, ini jiwa baru. Enggak ada demikian, saudara. Karena Roh Kudus mau pakai siapa saja. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus mau pakai siapa saja yang mau dipimpin oleh Dia, saudara. Amin, saudara. Nah, karenanya saudara yang kekasih, yuk mari kita sama-sama hari ini lebih giat lagi, saudara, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Nah, saya akan kaitkan dengan keluarga tentunya, ya, karena betapa pentingnya kita menyadari bahwa Dia menghendaki adanya namanya pemulihan di dalam setiap keluarga-keluarga. Ya, ini saya ngalami kendala dengan alat, nggak masalah. Saya coba akan pandu dengan langsung ya, saudara ya. Nah, ketika Roh Kudus bekerja turun di tengah gereja mula-mula, coba kita perhatikan ini, saudara ya. Ini yang menarik. Ternyata yang terjadi itu ya bukanlah sesuatu yang menggemparkan sekedar di dalam acara besar. Saudara bisa bayangkan, kalau 3.000 orang bertobat, kira-kira pakai gedung mana pada saat itu? Kalau sekarang mungkin ada beberapa gedung, saya nggak tahu di kota Bandung, mungkin Sabuga ya kalau nggak salah ya. Sabuga bisa dipakai untuk berkumpul berapa ribu mungkin. Saudara bisa bayangkan tiap hari 3.000, 4.000, 5.000 orang bertobat. Wow. Kalau fokusnya sama gedung, saudara, maka tidak pernah akan terjadi yang namanya persekutuan orang percaya. Ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-43 dari Kisah Rasul 2 mengatakan gini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam kumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, di bagian ayat yang lain dikatakan bahwa mereka berkumpul di rumah-rumah. Saya tidak anti sama ibadah raya. Kami pun masih melakukan sampai hari ini. Tapi kalau kita mau kembali kepada basicnya, saudara, ternyata saudara, kebangkitan kuasa Roh Kudus bergerak secara luar biasa itu bukan karena pertemuan di gedung-gedung, saudara. Gedung-gedung gereja maksudnya. Atau tempat orang berkumpul secara korporat banyak. Tapi ternyata itu semua terjadi di rumah-rumah, saudara. Itu terjadi melalui keluarga-keluarga. Boleh saya pakai kata itu, saudara? Karena rumah akan sangat identik dengan keluarga, ya. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kapan waktunya kuasa Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat? Waktunya adalah hari-hari ini. Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat, waktunya adalah hari-hari ini. Kenapa? Kita sedang dipaksa oleh Roh Kudus, ya. Saya pakai kata istilah ini, kita sedang dipaksa oleh Roh Kudus untuk benar-benar mengandalkan Dia. Saya tidak mau berdoa untuk hal ini, tetapi seandainya ini terjadi, yaitu apa? Misal kata, setelah mudik ini terjadi lonjakan orang yang terkena COVID, apalagi sekarang dengan mutan yang baru, saudara ya. Oh, saudara yang kekasih, ya, teman-teman kita di Hong Kong kemarin sudah semakin membaik. Tiba-tiba dengan kabar ini, saudara, cukup menegangkan. Karena dalam 4 minggu tidak terdeteksi seseorang kena COVID, ya, negatif.
Kalau di Hong Kong itu orang dikarantina 21 hari, benar ya teman-teman Hong Kong ya? 21 hari mendarat langsung masuk ke hotel atau penginapan yang sudah ditentukan. Lalu setiap minggunya dicek terus, saudara. Selama 3 minggu tidak ditemukan orang ini kena COVID. Tapi setelah keluar 1 minggu tinggal di rumah mereka positif COVID. Wow. Dan kita dengar bagaimana yang di India tanda-tandanya tidak demam dan sebagainya. Tiba-tiba 1-2 hari orang berjatuhan bergeletakan meninggal gitu saja, saudara. Saudara, saya mau sampaikan hari ini Tuhan sedang memperlengkapi bukan hanya para pendeta dengan kuasa, para pelayan Tuhan dengan kuasa, tapi saya mau katakan Tuhan setiap semua orang percaya. Saya katakan juga, hai ayah-ayah, papa, mama, suami, para istri, anak-anak, engkau sesungguhnya diperlengkapi dengan kuasa. Yang jadi persoalan adalah kita nggak sadari akan hal ini. Yang jadi persoalan yang kedua adalah kita karena tidak menyadari, maka membuat kita merasa kita nggak perlu mikirin hal itu. Kita nggak punya kerinduan yang besar untuk kita mengalami bagaimana kuasa Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Ketidaktahuan kita membuat kerinduan kita untuk mengalami Kristus menjadi terbatas. Karenanya saudara, saya ingatkan berkali-kali dan saya yakin para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan telah mengingatkan lewat firman, lewat renungan, lewat pujian kepada kita bahwa kita adalah imamat rajani, orang-orang yang telah dipanggil untuk memuliakan, menyatakan Tuhan, menyatakan kuasa kerajaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lalu bagaimana saudara seseorang itu akan mengalami kuasa Allah yang besar? Saya ingin tunjukkan gambar ini saudara. Ya, kita akan mengalami kuasa Allah yang besar itu ditentukan dengan seberapa besar kita menyediakan wadah hati kita, saudara. Besarnya kuasa Tuhan dalam diri kita ditentukan dengan seberapa besar kita menyediakan wadah hati hidup kita ini, saudara. Kekasih Tuhan, mungkin ada yang bergumul saat ini. Ya Pak Pendeta, saya punya suami belum percaya Tuhan. Saya punya istri atau anak-anak belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, saya punya kakak, saya punya orang tua belum percaya akan Tuhan Yesus. Apa yang saya harus lakukan? Saudara, dengar ini saudara. Engkau punya modal yang sama dengan yang lain. Tuhan tidak membedakan saudara dan saya. Tuhan memberikan satu hal yang sama, yaitu satu pribadi Roh Kudus yang diam di dalam kita. Beberapa waktu lalu kami melayani seorang anak muda, saudara. Ya, seorang anak muda ini baru ikut di dalam doa bersama kami yang jam 6 pagi setiap harinya. Dia menyampaikan bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Dia mengalami kuasa Roh Kudus menjamah kehidupannya. Dan untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa tugas dia adalah untuk menjadi pewarta kasih kerajaan sorga. Buat siapa? Buat keluarganya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai berdoa, dia mulai bersungguh-sungguh cari Tuhan. Dia mulai bertanya, Roh Kudus, aku gak ngerti aku harus mulai dari mana. Tapi Roh Kudus, aku rindu, aku berikan hatiku supaya aku. Lalu apa yang terjadi saudara? Yang ajaib, yang belum pernah dia lihat terjadi saat itu saudara. Ya, dimulai dari orang tuanya, dari mamahnya saat itu. Tiba-tiba ngomong sama dia, kok aku ngerasakan kamu lain sekarang. Aku ngerasakan kamu berbeda dalam beberapa hari ini. Dan aku ingin kamu mendoakan saya. Wow, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, biasanya orang tua menganggap remeh anaknya. Tetapi saudara, hari itu anaknya dipakai Tuhan dengan keterbatasan dia. Tapi dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dia mulai bergerak. Dia mulai berani menjadi saksi Tuhan. Singkatnya saudara,
Dalam beberapa hari, beberapa minggu kemudian saudara, keluarganya satu persatu mulai boleh bersama-sama ikut di dalam doa itu bersama-sama saudara. Dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis saudara. Saudara yang kekasih, ya, saya lihat hari-hari ini Tuhan bergerak secara dahsyat. Karena itu apa yang harus kita lakukan saudara. Saya akan segera mengakhiri dengan beberapa poin yang menjadi hal yang saya yakin ini penting untuk kita ingat dan terus ingat saudara. Ya, satu ayat saya bacakan, ini ayat sangat meneguhkan saya juga saudara hari-hari ini, bahwa di masa yang dibilang sukar seperti saat ini saudara, tapi sesungguhnya Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. Ayat ini berkata demikian saudara, Yesaya 44 ayat 33. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Wow, saudara yang kasih, perhatikan ini. Hanya ke tanah yang haus, hanya kepada tempat yang kering, yang menyadari, oh aku kering, aku haus, aku rindu, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hai orang-orang muda, jangan berkecil hati. Hari ini papa mamahmu belum percaya sama Tuhan Yesus. Engkau terus rindukan supaya Roh Kudus menjamah hidupmu. Sebab apa? Roh Kudus akan bekerja lewat kehidupanmu untuk Dia melawat orang tuamu. Hai suami-suami yang istrinya belum percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, lewat hidupmu yang dituntun oleh Roh yang Kudus, maka sejak hari itu engkau yang sama yang namanya dosa sudah tidak nyaman. Ketika engkau sedikit-sedikit mulai mau melakukan pelanggaran, engkau tahu itu nggak benar. Ketika engkau sebagai suami mau mulai main kasar sama istrimu, mungkin istri mulai mau ngomong yang menyakitkan suamimu, ketika Roh Kudus menguasai hidupmu, engkau tidak akan lagi melakukannya, tetapi engkau menggantinya dengan apa? Dengan kasih, dengan ucapan berkat. Maka yang terjadi apa? Bukan hanya Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Ayat ini berkata, Roh Kudus dicurahkan atas keturunanmu. Wow, haleluya saudara. Roh Kudus dicurahkan atas keturunanmu. Saya terlalu percaya bahwa yang disebut keturunan bukan hanya yang saat ini sudah ada. Tetapi saya yakin kalau ayahanda dari Pastor Yusak, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, maka sebagai orang tua tentu rindu anak-anaknya menjadi anak-anak yang benar takut akan Tuhan. Tapi kan dalam prosesnya gak mudah, betul gak Pastor Yusak? Ya, saya pernah mendengar kisahnya Pastor Yusak, bagaimana dulu bandelnya setengah mati, katanya begitu, katanya Pastor Yusak ya saudara. Tetapi saudara, saya mendengar bagaimana ayahnya terus berdoa buat anaknya, ayahnya terus mengasihi, memberikan nasihat. Sampai di satu titik Roh Kudus sendiri mengubah Pastor Yusak. Dan hari ini mereka berdua, Pastor Yusak dengan istri, akan saat ini sudah diberikan keturunan yang ada dalam kandungan. Itu pun juga akan mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Dan yang lebih dahsyat lagi apa? Berkat itu, berkat dari Tuhan akan turun kepada anak dan cucu. Karenanya saudara, apa yang harus kita miliki hari-hari ini saudara, apa yang harus kita tekuni hari-hari ini saudara, supaya kita sebagai orang percaya boleh menyatakan kuasa Roh Kudus dan menyatakan kuasanya di tengah-tengah, dimulai dari keluarga kita. Kita menyadari ada harga yang harus dibayar untuk terjadinya lawatan Tuhan yang dahsyat itu. Ya, harga yang harus kita bayar adalah ini saudara. 3 hal penting ya yang menjadi dasar dari kehidupan setiap orang percaya. Adanya firman Tuhan yang harus terus dibaca, direnungkan, diperkatakan, dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, pentingnya firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan yang kau terima dan saya terima, lalu firmannya siapa saudara?
Kalau bukan firman Tuhan yang kebenaran yang kita terima, makanya nggak heran kalau kita terima hal-hal yang lain di luar firman Tuhan, maka kita jadinya tidak seperti Tuhan. Tapi kalau kita rindu, kita mengalami hidup seperti Tuhan, yuk firman Tuhan itulah yang kita baca, kita renungkan, kita perkatakan, kita hidupi, saudara. Lalu yang namanya doa. Doa itu sangat penting. Doa bukan sekedar ketika kita bangun pagi, waktu mau makan, mau pergi perjalanan. Doa itu adalah dikatakan nafas kehidupan. Kalau kita sedetik saja berhenti nafas, kita bisa lewat, saudara. Artinya kalau doa kita saat itu sangat berbahaya. Doa artinya bukan lagi sekedar di dalam momen-momen kudus, kita berkomunikasi dengan Bapa. Kenapa? Karena kita tahu Dia punya telinga yang mendengar setiap perkataan kita, tetapi Dia juga punya mulut yang akan menyampaikan isi hatinya sama kita. Nah, dan yang terakhir, harga yang harus kita bayar adalah miliki iman. Iman yang benar-benar percaya, yang pisteo, yang melekat, yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirimu sama Tuhan. Bukan sekedar karena engkau sudah jadi orang Kristen. Maaf, saya harus bilang dengan tegas bahwa yang menyelamatkan dan membawa engkau masuk surga bukanlah karena agamamu, tetapi yang membawa engkau kepada Yesus Kristus Tuhan di surga nanti, bersama-sama di surga, adalah karena engkau mempunyai iman yang terus melekat kepada Tuhanmu. Dengan cara apa? Tunjukkanlah dengan engkau komitmen membaca, merenungkan, melakukan, menghidupi firman itu. Punya komitmen persekutuan doa yang erat sama Dia. Dan itulah yang menjadi bukti dari imanmu. Imanmu bukan karena engkau berani menghadapi tantangan. Imanmu bukan karena engkau berani meminum racun semata, tapi imanmu dibuktikan karena firman Tuhan yang kau hidupi, karena doa yang menjadi nafas hidupmu. Dan sekali lagi, karena engkau bisa menyatakan iman itu sendiri kepada siapa? Dimulai dari keluargamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya ingin akhiri sharing saya ini dengan satu kesaksian penutup. Ya, saya mengucap syukur sama Tuhan ya bahwa kalau Tuhan izinkan semuanya atau sesuatu itu terjadi dalam kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, bulan November ketika Mama yang saya cintai, yang kami kasihi dipanggil ke rumah Bapa di sorga, tentu itu menjadi satu hal yang sangat mengejutkan buat kami. Tetapi juga saudara, di sisi yang lain saudara, saya juga punya pergumulan yang lain saudara. Di sini ada teman-teman kami dari BIC Hong Kong. Ketika saat itu saya di dalam pergumulan Tuhan, saya tahu Tuhan bahwa saya juga harus kembali mendampingi ayah saya di dalam pekerjaan Tuhan di Tegal, dan tentunya secara pribadi untuk beliau sebagai anak. Tapi di sisi lain, bagaimana dengan jemaatmu Tuhan yang ada di Hong Kong? Saya cuma diingatkan saat itu bahwa sama seperti papa saya mendapatkan peneguhan ketika dia merasa kehilangan istri yang dikasihi, dan Tuhan Roh Kudus ngomong di hatinya bahwa istri atau mama saya namanya Christine, bahwa itu suara Roh Kudus kepada papa saya. Maka hal itu juga yang sama yang saya terima saat itu, bahwa jemaat ini adalah milikku, maka aku yang akan memeliharanya. Saudara yang kekasih, tentu gak gampang. Bagaimana sebagai keluarga di dalam Kristus harus terpisahkan saudara. Tetapi saya melihat Roh Kudus itu luar biasa. Kalau kita andalkan Roh Kudus, dengar ini saudaraku, kalau engkau dan saya andalkan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, maka saudara, saya yakin keluarga-keluarga akan mengalami pemulihan hari-hari ini. Saya sudah terlalu banyak mendengar cerita bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri hari-hari ini sedang dipulihkan, justru di masa yang sulit seperti sekarang.
Bukan karena hal yang lain, cuma karena satu, yaitu karena memang Roh Kudus sedang bekerja menyatakan kuasanya untuk keluarga-keluarga hari-hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak kita bersama-sama membawa diri kita di dalam doa dan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hampiri-Mu Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kekasih, engkau ada di dalam satu kecemasan, apalagi saat ini mungkin ada para ayah, suami. Bolehkah saya tahu, para suami boleh beri tanda, kasih tangan diangkat saudara, yang ada di Zoom tentunya. Kalau yang ada di tempat ibadah, silahkan kau mengangkat tangan di tempatmu. Para suami, para ayah. Ya Yesus. Ada beberapa suami-suami atau ayah yang ada di tempat ini. Karena engkau menyadari ini adalah tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga. Engkau ada di dalam satu kecemasan dan ketakutan tersendiri. Bagaimana dengan keluargaku? Apakah aku masih sanggup? Apakah aku masih mampu di dalam kondisi yang sulit seperti saat ini? Ini yang Tuhan taruh di hati untuk saya sampaikan kepada saudara. Alami Roh Kudus. Lebih lagi, katakan kepadanya, Roh Kudus, sesungguhnya aku gak mampu, aku gak bisa, dengan kekuatanku aku gak sanggup, tapi aku punya Engkau Roh Kudus. Aku mau Roh Kudus memimpin aku, Roh Kudus tuntun aku di dalam setiap langkah-langkah hal-hal yang aku harus lakukan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau lawat menjamah setiap kami. Saat ini saya juga diingatkan kalau ada di antara para istri, para mama, karena kecemasanmu, karena kegelisahan hatimu, engkau lebih menekan akan suami dan anak-anakmu dengan perkataanmu. Engkau mudah menjadi emosi, menjadi marah-marah karena hari-hari ini menekan hidupmu, karena berita-berita, kabar-kabar yang kau dengar itu menekan hatimu. Saat ini, hai ibu-ibu, hai istri-istri, hai para mama, Roh Kudus ingin mengatakan dia pribadi yang lemah lembut. Dia pribadi yang lemah lembut, dan kelemah lembutan itulah yang juga yang harus menjadi milik kita juga. Kalau engkau orangnya dan kau mau berkata, aku mau bertobat ya Roh Kudus, ampuni aku kalau aku mudah marah-marah, aku mudah emosi. Bahkan mungkin kemarahanmu tidak ditunjukkan saudara, tapi engkau menggerutu, engkau grundel, engkau berkata-kata di dalam hatimu. Kemarahanmu itu kau simpan di dalam hatimu. Saat ini hampiri Tuhan, hampir Roh Kudus. Alami pemulihan, alami pengampunan daripada Roh Kudus. Ya Rabb, hai anak-anak, kalau engkau melihat perlakuan orang tuamu dan engkau semakin marah, bahkan menjadi kurang ajar kepada mereka, ingatlah firman-Nya berkata, supaya engkau tetap menghormati ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Panjang umur ini bukan hanya umur yang panjang saja, tetapi engkau mengalami damai sejahtera yang berkelimpahan di dalam kehidupanmu. Berkat yang menyertai engkau sepanjang kehidupanmu, bukan kematian secara jasmani dan rohanimu.
Saat ini bertobatlah bersama-sama saudara. Bertobat bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menjamah dan melembutkan hatimu. Di tempat engkau saat ini berada, engkau yang ada di gedung ibadah, engkau yang di rumah masing-masing, izinkan Roh Kudus menjamahmu. Ini waktunya keluarga-keluarga diperdamaikan. Ini waktunya kuasa dari persekutuan orang-orang percaya yang dahsyat itu terjadi mulai dari dalam rumah-rumah. Ya lama ya syakana ya syakana. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur kepadamu. Bagian hamba-Mu telah selesai. Selebihnya Roh Kudus bekerja nyata tengah-tengah kami. Selebihnya Roh Kudus nyatakan isi hati-Mu. Sebelum saya serahkan kembali kepada Pastor Yusak, saya rindu kita berdoa bagi keselamatan keluarga. Adakah di antara Bapak Saudara keluarganya saat ini belum percayakan Yesus Kristus Tuhan? Engkau sesungguhnya rindu mereka boleh percaya dan diselamatkan. Tapi sampai hari ini mereka masih mengeraskan hati. Mungkin itu karena memang keputusan mereka yang masih keras hati, atau mereka masih sikap kita yang mungkin tadinya belum berubah. Tapi hari ini engkau telah sadar bahwa dari hidupmu mereka akan mengenal Kristus Yesus. Dan engkau rindu keluargamu diselamatkan. Bolehkah engkau angkat tanganmu di tempat engkau berada saat ini? Siapa yang rindu keluarga diselamatkan? Ya, saya tidak bisa melihat yang ada di gedung, tapi mungkin yang ada di Zoom bisa raise hand, bisa beri tanda kalau engkau rindu keluargamu diselamatkan. Ya, haleluya. Mungkin dalam hal ini, mungkin mereka sudah seorang Kristen, tapi engkau tahu mereka belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau rindu keluargamu diselamatkan, keluargamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau juga boleh raise hand di tempatmu saat ini berada. Ya Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, baik yang di Zoom maupun yang di rumah-rumah. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Ya Roh Kudus,
Engkau mengarahkan hatimu, mengarahkan perhatianmu, mengarahkan kuasa kasih kebenaranmu bagi keluarga mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan setiap kami yang saat ini mengangkat tangan menjadi saksi-saksi-Mu. Namun biarlah juga kami boleh melihat kuasa Roh Kudus yang supranatural itu bergerak luar biasa, menjamah keluarga-keluarga kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Pastor Yusak. Syukur Tuhan buat sore hari ini, satu malam yang indah, di mana kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh kembali diingatkan bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kami, dan Roh Kudus akan pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi keluarga kami. Ampuni kalau hari-hari ini kami terlalu sibuk di luar dengan pekerjaan kami terlalu sibuk di luar dengan pelayanan kami terlalu sibuk dengan hobi kami terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Dan kami merendahkan, memandang rendah keluarga yang Tuhan izinkan ada di antara kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah bertobat dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kembali ke dalam tangan-Mu. Malam ini sampai akhir hidup kami, keluarga kami boleh melihat saksi iman, keluarga kami boleh melihat Kristus, menikmati Kristus lewat kehidupan kami. Sekali lagi kami berseru Tuhan, Roh Kudus mampukan kami, berikan kerelaan untuk kami menjadi saksi-Mu dan jamah setiap hati anggota keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau yang sanggup mengubahkan, Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan, membukakan, melembutkan setiap hati yang keras dan hati yang tertutup. Kami bersyukur 2 hari yang lalu Tuhan, kami terus belajar mendengar kesaksian bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah keluarga saudara-saudara seiman kami, di tengah keluarga Riko, di tengah keluarga Pastor Benny. Tuhan udah bekerja luar biasa. Kami rindu Roh Kudus bekerja di dalam kami, melalui kami memulihkan keluarga kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami bersati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Daniel Rusli Tuhan, yang Tuhan sudah pakai menjadi penyampai firman yang begitu luar biasa, firman yang hidup dan penuh kuasa itu menjamah kami pada sore hari ini. Meteraikan firman itu di dalam kehidupan setiap kami. Terlebih lagi ada kerelaan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Pastor Daniel bersama dengan anak dan istri, juga Pastor John Rusli. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kekuatan, hikmat pengurapan Tuhan terus nyata untuk hamba-hamba-Mu di GBI Asem 3 Tegal Tuhan. Juga seluruh jemaat pengurus, tim pastoral, semuanya Tuhan yang memberkati. Jemaat yang di Hong Kong yang ditinggalkan oleh Pastor Daniel juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus beri pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari saudara kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kita mau menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang selalu rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan daripada Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, memberkati hubungan adik
kakak, memberkati pekerjaan, perkuliahan, studi, memberkati pergaulan, kesehatan, keuangan, masa depan kami Tuhan. Terlebih lagi kerohanian, pelayanan setiap kami. Biar semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya kami akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang campur tangan pulihkan bangsa negara kami, menyerahkan perjalanan program yang ada di Jerusalem Community Church, Holy Week kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan baik. Saya ucapkan dan seluruh jemaat Jerusalem Community Church mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanannya Pastor Daniel. Tuhan yang memberkati, Tuhan pakai luar biasa. Lebih lagi juga untuk setiap saudara-saudara seiman yang dari Hong Kong, saya ucapkan selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Puji Tuhan, teknologi begitu luar biasa saudara. Dari Bandung, dari Jakarta, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Tegal, semuanya ada sore hari ini ya. Puji Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan yang memberkati. Dan saya kembali mau ingatkan, kita ada dalam rangkaian acara Holy Week ya, mulai hari Senin dan sampai nanti terus hari Sabtu. Kita akan mulai setiap jam 7 malam. Di sana kita akan talk show, kita akan belajar dari keluarga-keluarga di mana mulih Roh Kudus bekerja di tengah keluarga, dan percaya lewat talk show tersebut, kesaksian-kesaksian tersebut, kita pun akan mengalami lawatan Roh Kudus memulihkan keluarga kita, dan Tuhan pakai kita untuk jadi perpanjangan tangannya. Sampai jumpa besok jam 7 malam di room Zoom yang sama, password yang sama, passcode yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.